Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Termodinamika Teknik Kimia 1. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita dan akan memasuki topik terkait dengan panas reaksi standar. Jadi pada pengantar sebelumnya kita sudah mendapatkan bahwa dalam industri kimia panas reaksi ini merupakan sesuatu yang sangat lazim kita temukan, di mana panas yang timbul dari suatu reaksi kimia terjadi karena perubahan struktur molekul, di mana biasanya didahului dengan pemutusan suatu ikatan, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan ikatan yang baru, di mana perbedaan struktur molekul ini itu terkait juga dengan perbedaan energi yang dimiliki oleh ikatan-ikatan yang putus dan tersambung tersebut. Dalam hal ini kita akan coba mendefinisikan atau menjelaskan terkait dengan panas standar. Sebagai contoh kita ambil reaksi antara A plus B menjadi L plus M. A dan B ini kita sebut sebagai reaktan, kemudian L dan M kita sebut sebagai produk. Masing-masing koefisien reaksi adalah A kecil dan B kecil untuk reaktan, serta L kecil dan M kecil untuk produknya. Panas reaksi standar didefinisikan sebagai perubahan entalpi yang terjadi ketika sejumlah A mol dari komponen A dan B mol komponen B dalam kondisi standarnya pada temperatur T bereaksi membentuk L mol senyawa L dan M mol senyawa M juga pada kondisi standarnya dan pada suhu yang sama, yaitu suhu T. Di sini ada kata-kata standard state atau kondisi standar. Apa yang dimaksud dengan kondisi standar? Jadi kondisi standar ada 3 hal yang dipersyaratkan atau yang diatur. Yang pertama terkait dengan tekanan sistemnya. Tekanan sistem dalam hal ini adalah 1 bar, atau secara gampangnya kita samakan dengan 1 standar atmosfer. Kemudian yang kedua adalah kondisi temperatur, di mana dalam hal ini yang biasa diambil sebagai referensi adalah suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Kemudian tergantung dari keadaan reaktan ataupun juga produknya, maka jika berbentuk gas, yang dimaksud dengan state di sini adalah kondisi yang merupakan pure substance atau kondisi murni dalam kondisi gas ideal. Sedangkan jika berupa cairan atau padatan, maka yang dimaksud state dalam kondisi standar di sini itu adalah liquid atau cairan ataupun juga padatan yang berada dalam kondisi yang benar-benar murni. Sebagai contoh, sekarang kita lihat panas reaksi standar dalam sintesis amonia. Sintesis amonia ini adalah suatu reaksi yang sering kita temukan di pabrik pupuk, di mana reaksinya adalah reaksi antara gas nitrogen dan hidrogen membentuk gas NH3, mana koefisien stoikiometri dari masing-masing adalah setengah untuk N2, kemudian 3/2 untuk H2 dan 1 untuk NH3. Panas reaksi standar pada suhu 298 untuk reaksi ini adalah sebesar minus 46.110 Joule per mol NH3. Ya. Panas reaksi ini juga bisa dinyatakan dalam satuan per mol N2 yang bereaksi, sehingga kalau kita ingin menyatakan dalam bentuk per mol N2 yang bereaksi, maka persamaan reaksinya itu kita modifikasi sedemikian rupa agar koefisien stoikiometri dari N2 itu sama dengan 1, sehingga dari persamaan yang di atas ini reaksinya, koefisien reaksinya dikalikan 2 semuanya, sehingga N2 sekarang koefisiennya 1, H2 koefisiennya 3, dan juga koefisien untuk NH3 adalah 2. Dengan demikian panas reaksi standarnya juga 2 kali lipat dibandingkan dengan reaksi yang pertama,
sehingga panas reaksi standar pada suhu 298 untuk reaksi ini adalah minus 92.220 Joule per mol N2 yang bereaksi. Jadi perbedaan keduanya itu hanyalah terhadap basisnya ya. Kalau yang atas itu basisnya adalah per 1 mol NH3, sedangkan yang bawah ini adalah per 1 mol N2. Untuk panas reaksi, kita juga mengenal beberapa panas reaksi standar yang lain. Di antaranya adalah panas reaksi pembentukan standar. Jadi apa yang dimaksud dengan panas pembentukan? Jadi panas pembentukan didefinisikan sebagai efek panas yang dihasilkan ketika suatu reaksi pembentukan yang mendasarkan pada 1 mol dari senyawa yang diinginkan yang terbentuk. Jadi basisnya adalah 1 mol senyawa yang ditentukan atau yang diinginkan. Di sini ada phrase reaksi pembentukan. Apa yang dimaksud dengan reaksi pembentukan? Jadi reaksi pembentukan didefinisikan sebagai suatu reaksi di mana suatu single compound atau satu senyawa tunggal dihasilkan dari senyawa atau elemen-elemen penyusunnya. Jadi elemen-elemen dasar penyusunnya. Untuk membedakan antara reaksi pembentukan dengan reaksi yang lain, kita lihat pada contoh berikut. Pada persamaan A, reaksinya adalah C ditambah setengah O2 ditambah 2H2 menjadi CH3OH atau metanol. Reaksi A di sini adalah merupakan reaksi pembentukan. Karena apa? Karena pada ruas kirinya ini semuanya adalah senyawa-senyawa atau elemen-elemen dasar. Karbon, kemudian oksigen dan hidrogen, ini semuanya adalah merupakan elemen-elemen dasar. Sedangkan untuk reaksi yang B, ini reaksinya adalah H2O plus SO3 menjadi H2SO4 atau asam sulfat. Reaksi yang B ini bukan merupakan reaksi pembentukan. Karena apa? Karena pada ruas kirinya atau di sebelah kiri tanda anak panah ini bukan merupakan elemen-elemen dasar penyusun dari H2SO4, tetapi ada senyawa H2O dan juga ada SO3. Jadi H2O itu adalah senyawa antara hidrogen dan oksigen, sedangkan SO3 adalah senyawa antara S, sulfur dan oksigen ya. Berbeda dengan persamaan yang A, ini hanya ada karbon, kemudian ada oksigen dan juga ada H2. Beberapa contoh panas pembentukan yang lain bisa kita lihat pada contoh berikutnya. Ada CO2, kemudian H2, karena H2 itu merupakan elemen dasar, maka delta H pembentukannya adalah sama dengan 0. Kemudian ada CO atau karbon monoksida, kemudian juga ini ada H2O atau air ya. Di sini kita lihat persamaan antara reaksi ini, sebelah kirinya semuanya adalah merupakan unsur-unsur dasar. Dalam banyak kasus, panas suatu reaksi kimia bisa dihitung dari panas pembentukan unsur-unsur atau senyawa-senyawa yang bereaksi di dalamnya. Sebagai contoh, di sini adalah suatu reaksi antara CO2 atau karbon dioksida bereaksi dengan gas hidrogen membentuk gas karbon monoksida dan H2O. Misalkan kita ingin mengetahui atau ingin mencari berapa delta H reaksi ini pada suhu standarnya, pada suhu 298 derajat Kelvin. Oke, sekarang kita urai masing-masing. Yang pertama dari reaktannya sendiri. Reaktannya ada CO2, jadi kalau CO2 itu kita uraikan maka membentuk C plus O2. Jadi reaksi ini adalah kebalikan dari reaksi pembentukan ya. Karena dari suatu senyawa diuraikan menjadi unsur-unsur dasarnya, yaitu karbon dan oksigen. Mana delta H peruraiannya adalah 393.509 Joule ya. Tandanya adalah berkebalikan dengan tanda dari panas reaksi pembentukan. Kemudian setelah itu kita lihat untuk
senyawa CO dan H2O, maka reaksi pembentukannya adalah C plus setengah O2 menjadi CO dengan panas pembentukan minus 110.525 Joule. Kemudian untuk H2O, panas reaksi pembentukannya adalah H2 plus setengah O2 menjadi H2O dengan panas reaksi pembentukan standarnya adalah minus 241.818 Joule. Oke, jika kemudian ketiga reaksi ini kita jumlahkan, maka akan ada unsur-unsur yang saling menghilangkan. Misalkan di sini C dengan C saling menghilangkan, kemudian oksigen juga akan saling menghilangkan, sehingga kalau kita jumlahkan maka reaksinya adalah CO2 ditambah H2 di ruas kiri, kemudian ruas kanannya adalah CO plus H2O. Kemudian delta H pembentukan dan delta H uraian dari masing-masing senyawa yang terlibat itu kita jumlahkan dan kita dapatkan hasilnya untuk reaksi ini adalah 41.166 Joule ya. Nah, dari sini kemudian kita juga mengenal bentuk yang lebih populer, yaitu bahwa delta H atau panas reaksi standar suatu reaksi kimia sama dengan jumlahan dari koefisien reaksi kalikan delta H pembentukan dari produknya dikurangi dengan sigma atau jumlahan dari koefisien reaksi dikalikan delta H pembentukan dari reaktan-reaktannya. Selain panas pembentukan, kita juga mengenal panas pembakaran standar, di mana reaksi pembakaran didefinisikan sebagai suatu reaksi antara suatu elemen atau suatu unsur atau suatu senyawa dengan oksigen membentuk produk pembakaran yang specified atau yang tertentu, yang khas ya. Jadi dalam hal ini misalkan kalau ada suatu senyawa yang mengandung karbon ketika bereaksi dengan oksigen, maka produk pembakarannya adalah CO2. Kemudian kalau ada hidrogen bereaksi dengan oksigen, maka produk pembakarannya adalah H2O. Dalam hal ini, panas pembentukan suatu senyawa bisa juga kita hitung dari panas pembakarannya, di mana panas pembakaran ini kelebihannya adalah panas yang sifatnya measurable, artinya panas yang bisa diukur. Sebagai contoh, misalkan ketika kita ingin menghitung atau ingin menentukan berapa panas reaksi pembentukan standar dari butan C4H10 ya. Reaksi pembentukannya adalah 4 karbon ditambah 5H2 menjadi C4H10 atau butan. Maka di sini bisa kita uraikan tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, 4C di sini kita reaksikan dengan oksigen membentuk 4CO2 karena karbon produk pembakaran yang spesifik adalah CO2. Kemudian 5H2 direaksikan dengan oksigen membentuk 5H2O.
Kemudian untuk reaksi yang ketiga ini adalah kebalikan dari panas pembakaran C4H10 ya. Jadi kalau C4H10 direaksikan dengan oksigen, maka produknya adalah CO2 dan 4CO2 dan 5H2O. Jadi ini adalah kebalikannya. Nah, kemudian kalau ketiga persamaan ini kita jumlahkan, maka ada bagian-bagian yang saling menghilangkan. Di sini misalkan CO2 dengan CO2 akan saling menghilangkan. Kemudian juga ada 2,5 O2 dan 2,5 O2 dan 4O2 ini akan saling menghilangkan dengan 6,5 O2, sehingga kalau kita jumlahkan reaksinya menjadi 4C plus 5H2 menjadi C4H10 ya. Kemudian panas pembakaran untuk masing-masing reaksi kita jumlahkan ya. Jangan lupa untuk reaksi yang ketiga ini adalah panas kebalikan dari panas pembakaran, sehingga tandanya kebalikannya ya, sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya adalah minus 125.790 Joule. Oke, demikian yang bisa kita sampaikan terkait dengan panas reaksi standar. Jadi di sini selain panas reaksi standar, kita juga sudah membicarakan mengenai panas reaksi pembentukan standar dan juga panas reaksi pembakaran standar. Mudah-mudahan yang kita sampaikan sini bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.